rumah dan orang tua, bimbing mereka Tuhan, supaya mereka bisa melakukan hal mereka juga. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu akan selalu memberkati kami. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, terlebih dahulu kita mengenal judul dari pembahasan kita. Potensi kekayaan alam di Indonesia. Nah, minggu kemarin juga Ibu sudah pernah kasih contoh kekayaan-kekayaan alam yang pernah ada di Indonesia, termasuk di mana? Di Palembang. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kamu membuka buku halaman 44. Udah. Potensi kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya yang akan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Oke. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang berstrategis, tanah yang subur, dan hasil bumi yang berlimpah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kekayaan bangsa Indonesia atau potensi kekayaan alam Indonesia. Nah, ini adalah sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian. Nah, ini contoh dari sumber daya alam pertanian yang ada di Indonesia. Yang kedua selanjutnya, nah ini dia, perkebunan. Ini adalah perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia sangat banyak dengan kelapa sawit. Ini adalah kekayaan Indonesia yang menyebar di mana-mana, termasuk Palembang juga. Ini ada sangat banyak. Oke, selanjutnya, nah ini dia, peternakan. Peternakan juga sumber daya alam yang banyak di Indonesia ataupun di luar Indonesia ataupun di mancanegara. Peternakan ini ada. Nah, sesudah itu ada juga perikanan. Perikanan. Nah, ini dia. Yang ini juga potensi kekayaan alam di Indonesia itu dengan perikanan. Perikanan ini di mana-mana juga ada. Di luar negara Indonesia juga ada, di Indonesia juga ada, termasuk Palembang. Ini adalah perikanan. Perikanan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita juga. Mengapa demikian? Kita memakan ikan supaya lebih sehat dan kuat. Oke, selanjutnya juga, nah ini dia, pertambangan. Ini adalah bentuk dari pertambangan. Nah, pertambangan ini ada juga di Palembang. Tidak usah jauh-jauh, di Palembang juga ada. Itu adalah di Bangka Belitung juga ada pertambangan. Di situ sangat banyak pertambangan. Nah, ini adalah yang kelima, ini adalah hasil sumber daya alam atau kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya itu juga minggu lalu juga sudah banyak. Itu kekayaan yang termasuk juga di dalam sumber daya alam Indonesia. Oke, selanjutnya di sini banyak juga termasuk wisata. Wisata di Indonesia juga sangat banyak. Di mana satu contohnya? Oke, kasih satu contoh ya. Nah, ini adalah wisata Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Oke. Ini adalah wisata Bali yang orang luar negeri atau mancanegara datang berkunjung ke Indonesia dan melihat kekayaan-kekayaan atau wisata-wisata yang indah yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh yang orang ingin mengetahui kecantikan, kebagusan dari negara Indonesia. Oke, selanjutnya juga, ini adalah Raja Ampat. Ini kekayaan yang ada di Raja Ampat atau wilayah yang
Jadi Raja Ampat itu di mana sih? Raja Ampat itu adalah di arah Papua ataupun Kalimantan. Sangat jauh ini. Tapi mancanegara ini adalah sangat bagus tempatnya. Termasuk turis-turis ingin mengetahui di mana sih tempatnya ini dan ingin merasakan indahnya dari lautan Raja Ampat. Oke, selanjutnya juga buka halaman 45. Halaman 45 itu aktivitas 3 ini disebutkan di sini. Lengkapi tabel berikut dengan nama suku-suku bangsa yang memandai suatu pulau. Oke. Pulau Papua. Nah, maksudnya di sini melengkapi tabel Pulau Papua itu apa sih? Nama suku bangsanya pasti banyak. Yang pertama itu adalah suku Tengger, suku Asiong, dan suku Asmat, suku Banten, dan lain-lain. Itu adalah suku Papua. Nah, Jawa ini adalah Jawa, Cirebon, Betawi, suku Arab, suku Tionghoa, dan suku India. Ini adalah dirangkum menjadi satu, itu disebut dengan Jawa. Nah, Kalimantan. Kalimantan apa Kalimantan? Suku Dayak. Suku Dayak itu suku Banjar, suku Kutai, suku Beranau, dan suku Bajau. Itu disebut dengan Kalimantan. Nah, yang Sumatera. Sumatera itu disebut dengan apa? Banyak, sangat banyak. Melayu, Batak, suku Minangkabau, Aceh, Lampung, suku Kubu. Itu disebut dengan suku Sumatera. Oke, Sulawesi. Sulawesi itu disebut dengan apa? Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Tolaka, suku Minahasa. Nah, itulah yang dirangkum menjadi 5. Apa itu 5? Papua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Oke, sebelum lanjut lagi pelajaran kita buka halaman 46. Nah, halaman 46 itu dibuat di sini. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan wilayah tempat tinggalmu dari suatu suku bangsa. Oke. Yang pertama, nama suku bangsa atau wilayah tempat tinggal. Nah, suku Dayak ini disebut dengan apa sih? Tadi Ibu sudah jelaskan. Suku Dayak disebut dengan suku Kalimantan. Oke, yang kedua, suku Bugis. Apa suku Bugis? Suku Bugis itu adalah Sulawesi. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau disebut dengan Sumatera. Suku Sunda. Apa itu suku Sunda? Suku Sunda itu disebut dengan Jawa. Suku Jawa disebut dengan suku Jawa. Itu adalah penyebutan dari nama tempat tinggal. Nah, selanjutnya juga Ibu kasih contoh. Nah, ini apa ini? Gambar Garuda. Pasti tahu dong. Tahu kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama itu adalah bintang. Yang kedua, rantai. Yang ketiga itu pohon beringin. Yang keempat itu kepala banteng. Yang kelima itu adalah tadi. Nah, dari kelima ini mempunyai unsur dan mempunyai fungsi masing-masing. Nah, kamu harus tahu dong yang pertama apa, yang kedua sampai yang kelima. Oke, di sini Ibu menjelaskan juga. Di sini Ibu menjelaskan halaman 47. Buka halaman 47 aktivitas 6. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan perilaku manusia terhadap lingkungan sesuai dengan sila pada Pancasila. Nah, terhadap ini, yang kelima ini, kamu buat perilaku manusia. Yang pertama Ibu kasih contoh itu adalah bintang. Ini adalah bintang, lambang bintang. Nah,
perilaku manusia itu, perhatikan, menyayangi tumbuhan. Nah, karena ini adalah bintang, berarti perilaku manusia itu apa? Menyayangi tumbuhan. Nah, kalau perilakunya menyayangi tumbuhan, berarti manusia tidak merusak tumbuhan, tidak membunuh pohon, tidak menebang pohon itu sembarangan, tetapi menyayangi tumbuhan. Oke, yang kedua itu adalah simbol apa ini? Rantai. Simbol rantai ini disebut dengan menegur orang yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua ini adalah simbol menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, kamu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, buanglah sampah di tempat. Itu adalah kriteria atau perilaku yang tertera di dalam buku ini. Yang tertera di dalam buku ini dan mempunyai apa? Makna bagi perilaku manusia. Itu adalah maknanya. Yang ketiga itu kamu bisa buat sendiri. Yang keempat dan kelima kamu bisa buat sendiri. Tapi yang kedua ini, bintang sama rantai itu sudah Ibu jelaskan sesuai dengan perilaku manusia. Oke. Selanjutnya, selanjutnya itu buka halaman 51. 51 itu adalah aktivitas 4. Dengar di sini. Golongkan antara kenangkapan alam dan buatan sesuai gambar berikut. Nah, yang pertama itu adalah gambar apa itu? Pelabuhan. Pelabuhan itu merupakan buatan atau alam. Nah, kamu bisa buat sendiri. Yang mana sih alam, yang mana buatan manusia. Kalau yang alam itu adalah sudah yang ada di muka bumi. Sedangkan buatan berarti kita manusia mempunyai pikiran dan membuat hal yang bagus. Nah, yang kedua, gunung merupakan kenampakan alam apa? Gunung merupakan kenampakan alam atau buatan. Nah, pasti alam dong. Mengapa demikian? Kita lahir ke dunia, alam gunung sudah ada. Oke, yang ketiga, waduk. Waduk itu merupakan kenampakan apa? Kenampakan buatan. Mengapa demikian? Kenampakan ini supaya air tersebut atau lautan supaya tidak langsung mengalir dengan secara cepat. Jadi waduk ini digunakan. Makanya manusia mempunyai akal dan pikiran menciptakan atau membentuk seperti waduk. Kamu bisa lihat sendiri ya nanti ya di buku halaman 51. Oke, nah sungai merupakan apa? Sungai itu alam atau buatan? Sungai itu adalah alam yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Ini bukan buatan, tetapi ini adalah alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita, yang harus kita manfaat dan harus kita jaga. Nah, yang nomor 5. Nomor 5 itu terminal. Terminal itu alam atau buatan? Nah, pasti kamu tahu dong, terminal itu adalah tempat persinggahan mobil atau angkot-angkot atau bus. Makanya manusia menciptakan disebut dengan terminal. Itu adalah buatan. Itu adalah buatan tangan manusia yang mempunyai pola pikir yang sangat bagus dan sangat indah. Oke, selanjutnya juga halaman 53. Halaman 53 ini aktivitas 6. Aktivitas 6 ini adalah ada 5. Tuliskan bahan pangan yang berasal dari flora dan fauna di Indonesia. Nah, apa saja sih itu? Oke, yang pertama Ibu jelasin flora, fauna. Nah, tanamannya apa? Padi. Ada itu kolomnya. Ini ada kolom.
flora, fauna. Nah, yang pertama, padi. Padi. Berarti apa? Apa ini? Bisa jadi beras. Oke. Yang kedua. Yang kedua itu adalah apa? Apa yang kedua? Bisa juga dengan bayam. Bayam. Terus faunanya apa faunanya? Daging sapi boleh. Daging sapi. Nah, dari kedua, ketiga, keempat, kelima, kamu buat sendiri. Kamu buat sendiri ya, kamu buat sendiri. Yang penting ibu sudah kasih 2 contoh. Ini adalah contoh 1 sampai 2 ibu sudah kasih contoh. Berarti kamu hanya mengerjakan 3 saja. Nah, ini sangat simpel sih di aktivitas 7. Aktivitas 7 itu adalah halaman 53. Di sini diminta amati wilayah tempat tinggalmu, jelaskan kondisi iklim di wilayah tempat tinggalmu, tuliskan juga flora dan tumbuhan di tempat tinggalmu. Nah, yang diminta di sini adalah tempat tinggalmu sekarang atau rumah. Nah, kamu membuat kondisi alam atau kondisi iklim yang ada di tempat tinggalmu. Contoh, sekarang di tempat tinggal saya itu musim hujan atau musim panas. Jadi kamu jelaskan di situ, di tempat tinggalku saat ini mengalami musim panas. Nah, flora itu tumbuhan apa yang ada di dalam dekat rumahmu? Kamu bisa sebutkan. Contoh, ada bunga, ada pohon kelapa, ada tumbuhan ini atau tumbuhan ini. Kamu bisa buat di dalam tabel yang ada diminta di sini di halaman 53. Ini sesuai dengan tempat tinggal kamu masing-masing. Oke, ingat sesuai dengan tempat tinggal kamu masing-masing. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat kami Tuhan, di mana berkat dan pertolongan-Mu hingga selesai aktivitas kami. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Dan muliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih.